membuatku mengerti. Ku berharga di matamu, Tuhan, dan tanganmu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencanamu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, tak pernah berubah. Yesus Tuhan umatku, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kasih-Mu, kasih-Mu yang membuatku mengerti. Ku berharga di matamu, Tuhan, dan tanganmu dalam semua rencanamu, Tuhan. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu membuatku mengerti. Berharga di matamu, Tuhan, dan tanganmu, dan tanganmu menuntun hidupku. Dalam semua rencanamu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Oh, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya.
menggenapi janjimu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janjimu, itu yang ku percaya. Oh, oh, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, biarlah hidup kami bagimu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya katakan dari awal, dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala penghormatan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, persilakan Tuhan berfirman lagi bagi kami. Biar kiranya firman-Mu, perkataan-perkataan-Mu berdaulat di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua.
Kalau kami sudah Shalom Pak Janu, shalom keluarga Glory. Shalom yang dari Lampung. Bagaimana kabar di Lampung? Belum kedengaran suaranya, nggak kedengaran. Nggak ada sama sekali kedengaran. Ya, coba. puji Tuhan sehat ya pekerjaan. Di mic HP-nya rusak. Dikit suaranya. Yang kedengaran cuman itu. Aman semua perjalanan. Coba lebih dekat lagi. Baik, kalau tidak kedengaran. Iya, nggak kedengaran sama sekali. Shalom. Ya, belum. Berarti yang satu lagi, ya di speakernya dimatikan suaranya supaya jangan feedback. Nah, coba. Shalom. Ya, salam. Di Tuhan luar biasa pekerjaan Tuhan. Saya boleh tiba di Batam. Tuhan lancarkan semua perjalanan mulai dari Lampung. Tuhan yang atur semuanya. Lebih dari yang kita pikirkan, Tuhan sediakan. Ya, itulah memang kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak perlu istilahnya memikirkan apa ini, apa yang kita ini kita pakai atau kita, pokoknya semuanya Tuhan atur. Istilahnya jauh dari apa yang kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Itulah penyediaan Tuhan itu sangat luar biasa. Puji Tuhan boleh sampai di Batam ini dengan sehat, dengan sukacita daripada Tuhan bertemu dengan keluarga. Saya boleh melihat pekerjaan Tuhan, kami di sana, bagaimana Tuhan menuntun jalan-jalan kami. Pertama kami nyampe di sana ya, hari kedua besoknya itu saya ajak ya Bes, ayo dulu bang kita jalan pagi gitu kan. Jadi pasti setiap apa pasti ada jalan motong seperti itu. Terus saya ajak ya Bes, datang ya Bes. Ngapain lah kita ke sini mak? Ini tengok, udah mentok ini, udah nggak ada lagi jalan ke sana, udah buntu jalan ini katanya. Ya udah ayolah. Sampai mana kita bisa jalan ya jalan aja. Udah nggak bisa lagi nanti ya stop. Ku bilang kan. Kalau ini dia mana ini? Ayo lah balik lah gitu dia kan. Jadi ayo jalan aja terus saya bilang. Terus
Udah sampai mentok itu kan apa udah di tembok memang itu kawasan perumahan itu kan. Jadi ada dia yang dijebol. Ini jalan kemana ini? Apalagi mami ini udah kebun-kebun ini loh katanya. Ngapain kita ke sini? Udah ayo dari kita tengok jalan apa ini? Jalan kebun pun nggak apa-apa. Sampai mana dia? Lewatlah kami jembatan itu kecil, lewati air-air gitu kan. Nah, apa rumput ladang gitu. Dan lewat kami situ. Rupanya udah jalan besar. Langsung di seberangnya itu kan kampusnya itu. Aku bilang, ini bang rupanya jalan motong yang dekat gitu. Jadi nanti aku cepat jalan lewat sini aja aku bilang. Jadi uh, istilahnya kami ketemu lah jalan motong yang lebih dekat seperti itu ya. Sebenarnya jalannya bisa dekat, cuma karena mutar-mutar dia panjang perjalanan. Terus ceritalah sama anak-anak yang apa di situ kan, istilahnya yang anak-anak baru, istilahnya mereka kan masih harus jalan. Jadi saya kasih tahu lah, ada jalan motong, linder situ aja nanti biar dekat gitu saya kan. Dari mana Bu gitu kan. Jadi saya inilah termasuklah salah satu itu keluarga yang ada mamanya itu saya ajak juga. Tidak ayo jalan pagi besok biar saya kasih tahu pas waktu verifikasi ketemu kami. Jadi iya ya dekat ya Bu katanya. Ya itulah sebenarnya ya kalau kita renungkan bagaimana penyertaan Tuhan itu mungkin bagi ini sepele ya, tapi bagi saya itu setiap perjalanan kita itu Tuhan yang atur seperti itu ya. Ya baru kali itu saya jalan ya langsung ketemu gitu. Jalan yang bisa dilalui dengan cepat gitu kan. Tuhan itu semuanya memang pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur. Jadi waktu awal masuk ke sana itu saya ini juga dalam hati tapi ya nanti kalau ya habis dengar jadi langsung dia nanti respon ya makanya beli motor gitu nanti kan jadi saya dalam hati aja waduh lumayan juga ini yang mau dilewati si habis ini nanti setiap hari gitu juga saya dalam hati Tuhan gitu lumayan nanti si habis ini olahraga soalnya setiap gedung di kampusnya itu juga lumayan jauh-jauh jaraknya ya tapi itulah saya simpan dalam hati aja. Ya, itulah pekerjaan Tuhan itu buat kita itu semakin mengerti gitu bahwa setiap jalan-jalan kita memang Tuhan yang atur seperti itu. Walaupun kita melangkah dia yang pimpin jalan kita. Saya sangat bersyukur bahwa sana juga menunjukkan orang-orang yang baik ya, tanpa kita minta, tanpa kita tak tolong suruh sama mereka gitu. Bagaimana mereka boleh menyambut kita dengan sukacita ya. Keluarga yang Tuhan tempatkan di sana, adiknya Ibu Gembala itu bagaimana mereka sangat respon sekali gitu, sangat peduli sama kita ya. Bahkan di waktu awal itu kami dijemput ke bandara, terus dibawa langsung cari kos seperti itu ya, ditunjukkan gimana cocok enggak, nanti kalau enggak cocok besok kita cari lagi ya gitu. Ya, bagaimana mereka uh, boleh menolong kita seperti itu. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan lewat mereka seperti itu ya. Kami dibawa ke itu ke tempat kos terus ya dikasih tunjuk inilah kampusnya seperti itu walaupun masih di luar. Jadi untuk satu malam kami nginap di rumahnya. Baru besoknya ya saya inilah untuk ya bes. Ya udah Bu kalau cocok seperti itu ya itulah yang aturannya 7 juta uang rumah setahun udah kita kasih itu kita kasih diskon jadi 5 juta aja seperti itu. Jadi ya itu semuanya kan karena pekerjaan Tuhan. Jadi kami dibawa ke rumahnya, terus besoknya bagaimana mereka menyambut kami dengan sukacita, besoknya diantar lagi, diantar ke kosan seperti itu. Bu, ada mau dibeli, biar saya antar seperti saya nggak enak hati gitu kan. Aduh, masa mau diantarin lagi nih. Gak apa-apa Pak, nanti saya ini aja.
kayak jalan aja cari gitu. Oh iya ya, biar sekalian keliling Lampung dulu ya. Ah, iya Pak, ya seperti itu. Jadi selama di sana itu bagaimana juga mereka sangat respect ya. Telepon, gimana Bu, masih kerasan nggak di Lampung seperti itu. Nanti ini ya kita berjalan seperti itu. Jadi jalan dia walaupun hanya keliling kan itu sangat luar biasa karena kalau ke sana itu nggak ada ini angkot. Jadi harus serba naik Maxim semua. Mana-mana harus naik Maxim kecuali yang punya motor seperti itu. Jadi ya itu sangat hal yang luar biasa bagi saya ya bagaimana Tuhan menunjukkan orang-orang yang boleh yang menuntun kita seperti itu menolong kita. Jadi sampai saat pulang juga mereka boleh mengantarkan istrinya permisi dari tempat kerja. Aduh jadi merepot nggak apa-apa Kak seperti itu. Jadi kita diantar sampai ke bandara ya. Pulang pergi kita diantar jemput. Ya, semuanya itu pekerjaan Tuhan. Juga untuk topangan doanya, saya percaya ya habis boleh melihat semua pekerjaan Tuhan yang dialami bagaimana juga Tuhan menunjukkan orang-orang yang baik. Percaya lewat mereka itu Tuhan bekerja. Di sana lagi mengalami Tuhan walaupun tidak istilahnya satu denominasi ya tapi kita percaya seperti apa yang kita alami hari-hari ini dalam persekutuan kita itu bahwa Tuhan nyata. Bukan hanya lewat istilahnya lewat satu gereja tapi bagaimana pribadi lekas pribadi bahkan berbagai denominasi pun bagaimana Tuhan itu boleh menyatakan pribadinya seperti itu ya saya percaya kita di sana juga akan semakin lebih lagi melihat pekerjaan Tuhan sehingga dia boleh semakin mengenalkan ya Tuhan Yesus berkati. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Oke, kita percaya kemanapun kita pergi, Tuhan itu menyatakan penyertaan. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjut ya. Ternyata waktu kita berani mengambil langkah, kenapa? Ya udah, hidup kita. Kita melihat penggenapan firman Tuhan gitu. Nah, saudara, ketika kita mengatakan kemanapun kita pergi Tuhan menyertai, Tuhan ini gitu. Sebetulnya saudara, kata yang lebih tepat itu sebetulnya bukan di zaman ini ya, untuk zaman ini gitu ya. Kalau di zaman kasih karunia memang kan namanya Tuhan beserta dengan kita. Jadi kita mengalami Tuhan menyertai kita. Sama juga memang seperti sekarang gitu ya. Tuhan menyertai kita gitu. Nah, namun sebetulnya yang lebih tepat itu sekarang ini adalah ketika kita itu apa ya, menghidupi firman. Itu sebetulnya yang lebih tepatnya. Jadi perkataan yang sedang kita hidupi atau makan, kita percayai gitu kan, yang kita renungkan gitu. Sebetulnya
firman itulah yang sedang kita jalani. Sebetulnya itu gitu. Jadi kalau dikatakan Tuhan menyertai itu kan bayangan kita selama ini kan ada satu pribadi gitu kan, seperti roh gitu yang menyertai kita kan gitu kan bayangan kita. Nah, sebetulnya dengan apa yang kita sedang dengarkan, yang sedang kita perhatikan baik-baik, yang sedang kita ikuti, yang sedang kita jalani gitu ya. Jadi itulah sebetulnya firman itulah yang sedang kita alami. Jadi semakin luas nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Dari situ kita akan mulai mengenali jalan Tuhan. Atau mengenali Tuhan itu sendiri. Biarin aja dulu. Kalau belum bisa tunggu dulu. Belum bisa. Hah? Ya udah biarin aja dulu. Tunggu nanti dia lama memang hidup ini. Kadang berapa menit sih? 2-3 menit. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan yang sedang kita jalani, yang sedang kita dengar gitu ya. Saudara perhatikan nanti saudara. Supaya apa ya? Supaya tujuan Tuhan itu menyelamatkan kita itu, jadi kita ngerti gimana cara dia menyelamatkan itu loh. Dulu kan kita percaya sama Tuhan Yesus gitu kan. Dia sudah mati di atas kayu salib. Kan kita percaya kan dengan iman kan. Seluruh dosa kita ditanggung dia. Atau kita mendengarkan firman walaupun dosamu merah seperti kermisi gitu kan. Bla 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 gitu. Kita nangis dulu gitu kan. Oke. Namun setelah dalam perjalanan sampai sekian waktu lamanya, dan kita juga melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang pernah percaya sama Tuhan, bagaimana mereka sekarang gitu kan. Kita kan bisa menilai kan. Lalu kita bandingkan juga dengan diri kita. Sejauh mana proses keselamatan itu bekerja, gitu kan? Kita lihat kan. Dan ada orang-orang yang akan kita perhatikan, yang berjalan bersama-sama dengan kita, yang pernah berjalan bersama dengan kita. Kita kan bisa perhatikan semua. Kita bisa tahu perubahan apa yang terjadi dalam diri mereka. Apakah mereka tetap rendah hati? Apakah mereka tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, gitu kan? Apakah sesudah sekarang mereka mungkin diberkati, mereka berubah? Kita kan bisa perhatikan semua kan? Dari sinilah nanti saudara kita tahu bagaimana sebetulnya Tuhan menyelamatkan umat manusia itu gitu loh. Gitu ya. Jadi ketika tadi mendengarkan cerita itu saudara ya, kita melihat itu Tuhan baik, Tuhan menuntun kita gitu kan. Karena kita terbiasa mendengarkan, ayo jalani, Tuhan adalah Tuhan yang selalu baru. Bukankah kita melihat, kayak tadi kan saya renungkan gitu ya. Kalau mungkin Pak Yabes yang akan menuntun dia, yang ke sana gitu, belum tentu seperti itu jalannya. Karena tipe orang berbeda. Ada orang berpikir, oh perempuan itu beda dengan laki-laki. Sebetulnya bukan. Tergantung orangnya itu mau nggak berjalan. Nah itu kan. Kalau misalnya saya nggak berjalan gitu, maka saya tidak akan punya banyak cerita gitu. Misalnya
Kalian kan telepon sama yang sewa rumah gitu kan, bilang, ini gimana ya Pak, bisa nggak di ini, gimana, AC-nya kan nggak bisa lagi dihidupkan pakai remote-nya error, katanya gitu kan. Pikiran saya, eh, sensor di AC-nya itu, receivernya itu yang rusak. Saya nggak kepikir kalau eh, remote-nya yang rusak gitu kan. Nah, jadi saya ajarin dia, oke, tekan di sini nanti ada di situ, coba lihat ke atas gitu kan. Kebetulan suaminya datang kan, suaminya itu pelaut. Jadi dia ini, yang mana Pak, nggak ada. Mungkin dia lihat juga di YouTube gitu kan, nggak ada gitu kan. Ada tombol ini nggak yang bisa hidupkan? Oke, coba lihat naik ke atas, ada tombol merah di sana. Setelah, nggak ada loh Pak, katanya. Saya coba tekan, nggak ada loh, nggak bisa. Ternyata yang tekan dia itu sensornya. Oke, singkat cerita, oh iya Pak, ini ada, katanya. Setelah saya video call gitu kan, saya lupa model AC di rumah itu gimana, saya lupa gitu. Oke, nggak cerita. Oke, nanti karena itu hari Sabtu, kalau nggak nanti besok lah gitu. Ternyata Minggu juga hujan sore-sore itu. Jadi akhirnya Senin lah. Pagi saya datang lagi. Saya ke inilah tempat Heni sebentar gitu kan. Jadi ya karena eh, di tempat Heni kami dikasih kamar gitu kan. Jadi setiap kali mau ke Watam Center, ya kami ada rumah di sana juga gitu. Jadi setiap kali mau ke Watam Center mau apa gitu, kecapean atau ada rapat gitu, tinggal bilang sama Heni, nginap di rumahmu ya, istirahat di rumahmu ya, dan istirahat ya. Gitu. Setelah itu saudara pergi ke sana, ketemu suaminya saya gitu kan. Oh, saya bisa naik ke tempat tidurnya gitu kan. Tolong kasih karton lah, katakan saya nggak bawa tangga gitu. Oh bisa naik aja Pak, nggak apa-apa gitu. Nah setelah saya mau bongkar, oh ternyata bukan Pak, bukan, kayaknya bukan receiver di sana yang rusak. Yang rusakin remote-nya. Oh kalau gitu saya tes pakai handphone saya kan. Handphone saya kan semua remote ada di sana kan. Nah saya tes lah gitu. Nah jadi, oh ternyata bisa hidup. Oh nanti besok saya bawa lagi. Nah, oh nanti pulang sekolah, jemput anak-anak, saya bawa nanti remote gitu. Nah, saudara, udah. Jadi dia sempat bilang, gimana ya beli remote-nya gitu. Udah nanti saya bawa remote-nya gitu. Yang saya ceritakan di sini adalah gini, saudara. Sebetulnya, jadi ya mereka itu bisa aja beli remote-nya gitu. Tapi karena ada di rumah gitu, berkali-kali saudara mereka itu apa gitu, kemarin juga kurang dingin gitu ya, harusnya sih mereka servis aja gitu, tapi ada beberapa kali kejadian itu saudara, saya sudah terima kasih kemarin saya antar remote yang ada orang gitu, lupa saya WA lagi tadi malam gitu, gimana sudah ketemu, ada saya taruh di situ remote-nya gitu ya, sudah itu kan terima kasih Pak gitu, sudah merepotkan, nggak apa-apa gitu. Tapi tahu kan saudara, dari pembicaraan itu dalam hati saya begini. Ketika kamu melakukannya, gitu, entah bagaimanapun tipe orang, gitu, tapi melihat kebaikan yang tulus, disitulah orang itu sebetulnya tanpa sadar mengalami Tuhan. Gitu. Dengan kebaikan kita. Tapi kan kalau kita itu, ya sudahlah itu bukan urusan saya, silakan aja cari Pak gitu kan. Beli aja di sana kan. Nah, itu kan umum kan. Tapi kalau kita memberikan sesuatu dengan tulus gitu, entah bagaimanapun orangnya, gitu, maka suatu saat Roh Kudus akan bekerja gitu. Karena ada perbuatan iman kita. Sama saudara. Ketika misalnya si adik ibu gembala itu kan keluarganya, bagaimana mereka menunjukkan? Dijemput,
diantar lagi, dibawa keliling, dicarikan kos. Itu pun nggak dipaksa gitu. Dilihat dulu gimana ibu, cocok enggak. Begitu cocok, kalau cocok gak usah bayar 7 juta. Gak usah bayar 8 juta, 7 juta iya. 5 juta saja. Coba saudara, kalau saya bandingkan dengan anak saya, berarti kan anak saya uang kosnya 8 juta. Dan dia 5 juta, berarti kan anak saya kan sudah bayar kayak, apa namanya itu? IP-nya itu berarti sudah bayar 12 juta kan? Kalau dihitung 3 tahun kan? Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Ya kan? 5 juta dengan 8 juta per tahun. Berarti 3 juta kali 4 sampai lulus nanti kan sudah 12 juta. Coba lihat. Berarti kan si Yabes kan 17 juta IP-nya kan? Iya IP-nya. Gitu. Beda dikit kan? Saudara, ketika kita itu apa ya? Ketika kita itu merenungkan perjalanan kita, apa sih perbedaannya kita sekarang dengan dulu? Itu saudara harus pelajari gitu. Nah, kalau saudara pelajari itu, kalau saudara tidak merenungkannya, tidak begini saudara. Tidak mencoba apa ya? Berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara tidak akan mengalami kenyataan daripada Tuhan itu loh gitu. Jadi sebetulnya Tuhan itu adalah firman. Kenapa dikatakan Tuhan itu sekarang nyata? Kenapa saudara? Dulu juga kita mengalami mujizat. Tapi mujizat yang kita alami dulu itu supranatural gitu loh. Artinya sekali-sekali. Tetapi sekarang itu Tuhan yang kita alami itu nyata, natural. Natural itu artinya alami. Jadi ketika Tuhan katakan Tuhan itu ada di antara kita, hidup bersama-sama dengan kita, dan kebenarannya bukan Tuhan yang dulu lagi gitu loh. Tuhan Yesus itu terbatas saudara dia. Karena memang dia pekerjaannya di zaman kasih karunia. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu sekarang, itu hebat sekali saudara. Di sini bukan berarti kita meninggalkan Yesus di sini saudara. Enggak. Justru kita sedang mengalami Yesus yang sudah datang kedua kali gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang sedang kita alami sekarang? Cobalah renungkan. Kira-kira saudara, kira-kira bisa nggak mulai kita itu sekarang memberikan pengertian kepada orang lain? Atau begini, mungkinkah walaupun kita tidak memberitakan gitu, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, tapi apakah kedatangan Tuhan yang kedua kali ini bisa dibendung beritanya itu? Ternyata tidak. Melalui apa saudara? Melalui apa kedatangannya tidak terbendung ini saudara? Ya melalui hidup kita ini yang mengalami kedatangan Tuhan itu gitu loh. Sehingga siapapun akan mengalaminya. Setiap mata orang akan memandang Tuhan. Tuhan yang mana yang dipandang itu loh saudara. Seperti saya katakan sama saudara. Kan Yabes mengalami kebaikan Tuhan melalui orang di sana kan. Betul enggak? Lalu
orang yang ada di sana yang belum tahu jalan motong itu, kan mereka mengalami Tuhan karena ada orang yang berjalan mencoba mengikuti kata hatinya. Pasti ada jalan motong. Gak mungkin gak ada. Siapa yang memunculkan itu? Tuhan kan dalam hati. Tapi kalau mereka tidak jalan, kalau Pak Yabes tidak jalan, gitu kan, tidak terus mengikuti yang di dalam hati ini, mungkinkah ketemu jalan itu? Mungkin ketemu suatu saat, tapi lama kan. Tapi ketika terus ngikut, akhirnya apa? Bukan mereka saja yang ditolong, bukan Yabes saja, tapi anak-anak yang baru yang lain. Itu loh. Tapi kan melalui itu juga jadinya kan ada interaksi kan. Ada interaksi dengan orang lain kan. Nah, ketika kita menjalani hidup kita, lalu kita ngikut kan. Mana pernah kita terpikir misalnya anak kita akan beribadah di gereja yang berbeda gitu kan. Tapi karena kita sudah belajar di sini, kita kan tidak akan permasalahkan lagi kan. Lah kita lihat kebaikan hati mereka. Masa mereka melakukan itu ada apa yang mau mereka cari, untungnya nggak ada kan. Karena mereka itu melakukannya untuk Tuhan kan. Jemput, diantar lagi. Dibawa lagi kemarin keliling lagi. Disambut di rumahnya. Dicarikan kos lagi. Terbaik lagi. Bahkan kalau mereka beribadah gitu, beribadah di sini. Kalau misalnya masalahnya jauh, dikasih apa namanya? Ya pokoknya mereka nggak perlu bayar ongkos. Sekali minimal kan kita akan melihat anak kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang masih beribadah kepada Tuhan. Hebat kan? Kira-kira saudara, ketika saudara melihat itu, kan saudara sadar itu Tuhan, ya kan? Sekarang kira-kira, apalagi yang mau saudara lakukan lagi, setelah Tuhan memberikan, menunjukkan dirinya itu melalui orang-orang di sekitar kita kan. Seperti saya katakan tadi sudah perjalanan saya ketika pergi ini gitu kan. Ketika saya melakukannya gitu. Maka dengan perjalanan itu saudara, orang-orang kan akan melihat. Misalnya ketika saya perbaiki kanopinya Mbak Ye gitu kan. Orang-orang di sana kan pasti lihat gitu. Pasti kan orang tanya, siapa itu Mbak Ye? Pasti tanya gitu kan. Orang-orang di sana saya sudah tanya gitu. Mau perbaiki kanopi mereka. Iya. Ada beberapa orang yang tanya ke saya nggak kerja loh gitu. Saya ini cuma bantu aja. Gitu. Saya bilang gitu saudara. Saudara, disitulah saudara kita itu menunjuk tanpa sadar saudara. Disitulah kita menunjukkan diri kita itu gini loh. Apa buktinya kamu itu tulus? Gitu. Apa yang orang lihat dalam dirimu itu benar nggak kamu tulus? Lalu kira-kira menurutmu, kan kamu yang tahu hatimu bagaimana. Kamu kan punya gejolak apa gitu dalam dirimu. Kira-kira kamu sudah tulus nggak
Gitu loh. Jadi apa namanya? Seperti itulah Tuhan ngajar kita gitu. Dengan hal-hal yang baru gitu. Dengan kita menjalani kehidupan kita, saudara. Lalu saudara, disitulah nanti kita akan mengerti bahwa apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita pasti akan menuai dari orang lain perbuatan baik juga. Iya. Waktu kita tolong orang lain, anak orang lain, ya, maka kita pasti akan mengalami bagaimana Tuhan menolong anak kita. Iya. Jadi kira-kira seperti itulah, sesederhana itulah Tuhan menuntun umat manusia, saudara. Sesederhana itu. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan ini, saudara? Jadi sama seperti tadi, si ibu tadi, nggak memaksakan harus kos di sana. Tidak. Lihat dulu, cocok nggak? Sama, saudara. Tuhan itu juga begitu. Udah, aku nggak maksakan semua firman ini. Tapi coba. Bukti daripada engkau menerima aku, bagaimana engkau benar-benar menerima aku, adalah ketika engkau berani menerima setiap perkataan. Disitulah saudara kita itu akan diajari satu perjalanan yang panjang, saudara. Iya. Satu perjalanan yang panjang dari hidup kita ini, saudara. Di situ akan kita menjalani setapak demi setapak, saudara. Ya, apa yang sedang kita alami sekarang berbeda dengan dulu. Jadi, saudara mesti meningkat sedikit. Oh, ternyata Tuhan itu adalah firman. Ini artinya ya, gitu loh. Karena saya, saudara ya. Kadang-kadang kalau saya mau cerita ini, saudara, kadang-kadang saya gini, saudara, saya kalau saya ceritakan apa ya, pengertian-pengertian saya, bagaimana ketika misalnya saya taat gitu ya, Tuhan kayak kan kalau saya cerita tentang ini saya gitu kan, itu kan saya seperti menceritakan kehebatan saya kan. Saya kadang benci sekali dengan keadaan seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya saya lagi datang sama Tuhan lagi gitu ya. Kalau misalnya saya ingat ketika saya seperti memuji diri saya sendiri gitu ya. Itu saya, kenapa sih harus ngomong kayak gitu Tuhan? Gitu. Kenapa sih harus saya kayak memuji diri saya sih Tuhan? Gitu ya. Bahkan engkau tidak seperti itu gitu. Engkau melakukan segala sesuatu, tapi engkau menyembunyikan dirimu. Gitu. Ya. Nah, tapi saudara, pada seperti ini saya harus cerita lagi gitu. Tapi tujuan saya tak ada lain gitu, adalah untuk menceritakan bagaimana Tuhan menaklukkan diri saya gitu loh. Di situ Tuhan juga menunjukkan betapa rusaknya saya sebetulnya gitu. Tapi di satu sisi Tuhan itu menunjukkan kesabarannya pula gitu loh. Ini yang saya ceritakan sama saudara, betapa kita itu semua sebetulnya sama saja gitu loh. Hanya saja ketika saya dijadikan dia menjadi anak sulung di antara saudara gitu ya. Maksudnya dia sudah pilih lebih duluan gitu loh. Kan kalau seandainya pun saudara dipilih menjadi full timer gitu kan, misalnya dulu gitu kan, saudara juga kan tidak bisa nolak. Mana bisa saudara nolak? Kalau saudara sudah ditetapkan menjadi full time sebelumnya, nggak bisa kok. Ini saya nggak bisa nolak. Dan cepat sekali saudara. Nggak ada saudara kata-kata apa namanya, lancar-lancar semua gitu. Wah, pada waktu saya full timer itu dulu pertama kali. Wah,
Pada waktu itu saudara orang pengen sekali orang hamba Tuhan, orang full time. Itu Allah, saya sampai iri sebetulnya sama saya, karena saya duluan dipanggil. Dia yang pengen sekali malahan. Iya. Kalau dari segi misalnya apa gitu, ya lebih rohani dia lah dulu. Dari segi kesiapan mungkin dia lebih siap dari saya gitu. Tapi saya duluan gitu. Tapi tak berapa lama lagi dia dipanggil gitu. Jadi ketika masalah pilihan itu kan itu gak ada orang yang bisa nolak. Garis takdir soalnya. Ya. Jadi ketika Tuhan sekarang itu apa ya, menuntun gitu kan secara perlahan, walaupun Yusuf itu bukan anak sulung gitu, tapi dia dipilih untuk memelihara keluarganya gitu. Wah, awal-awalnya rasanya gimana gitu. Sama ketika Yesus dia dipilih Allah gitu kan. Kalau sementara yang lain saudara, mereka hanya diberikan roh tertentu gitu loh saudara. Roh manusia kan. Setiap orang dilahirkan gitu kan. Paling mereka jadi nabi gitu kan. Hakim, jadi raja. Kalau Yesus tidak. Yesus itu ditetapkan menjadi Tuhan gitu. Yang menyertai, yang menjadi manusia. Oh, dia emban tugas itu saudara. Dia belajar menjadi taat. Jadi sama sekarang ketika kita melihat semua perjalanan itu saudara, kita sedang mengerjakan bagian kita masing-masing. Tapi yang lebih luar biasa adalah ketika dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baru. Disinilah saudara letak keselamatan kita. Di sini saudara prosesnya itu dimulai. Disinilah benar-benar apa yang dikatakan kita dilepaskan daripada yang jahat itu terjadi. Doanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Daud saudara, berkali-kali saudara dia mengalami bagaimana dikejar-kejar musuh dan sebagainya. Musuh telah membuat banyak kesukaran terhadap dirinya. Tapi lihat saudara, sampai orang-orang berkata, ayo dari mana datangnya pertolonganmu? Lalu aku memandang ke gunung-gunung, gitu kan? Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhanlah gunung batuku. Jadi semua yang diucapkan dia itu sebetulnya adalah kenyataan. Kenyataan daripada perjalanan bagaimana Tuhan menolong dia. Jadi puisi-puisi tadinya saudara, Mazmur itu seperti puisi atau nyanyian. Karena dia pintar main kecapi itu kan. Ketika dia petik dengan nada-nada yang baru gitu kan. Lalu dia bernyanyi, yang dia nyanyikan adalah pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, pengalamannya itu bersama dengan Tuhan di kemudian hari dikanonkan saudara menjadi Alkitab. Dan ketika orang menyanyikannya kembali, maka mereka merasakan firman Tuhan. Apa yang dialami oleh Daud, itu dialami oleh generasi berikutnya ketika mereka mempercayai setiap perkataan itu. Lihat Mazmur 91. Tapi saudara, yang sekarang yang sedang kita alami lebih daripada Alkitab itu. Iya. Apalagi saudara kita mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baru. Kita akan mengalami Tuhan itu sebanyak firman yang kita makan. Iya.
Disinilah saudara benar-benar kita mengerti apa artinya diajar langsung oleh Tuhan. Saudara, pendeta sehebat sekali berapapun saudara, sangat sedikit yang mengalami apa yang kita alami sekarang. Tetapi kalau mereka mau menerima firman ini, dengan mudah mereka akan shifting. Tapi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya mari kita hargai persekutuan kita setiap pagi ini saudara. Terus saudara. Saudara mesti benar-benar lapar dan haus gitu. Harus benar-benar memperhatikan, harus benar saudara, harus begini saudara. Walaupun yang bicara ini adalah yang sudah biasa saudara lihat. Saudara harus benar-benar menunggu Tuhan. Yang saudara tunggu itu Tuhan. Walaupun dia bicara melalui manusia yang saudara biasa lihat ini. Karena masing-masing kita menunggu Tuhan. Harus benar-benar hati kita itu terbuka senantiasa. Harus benar-benar kita berani melupakan yang lama gitu, yang lalu gitu, yang kemarin, untuk mendengarkan yang baru hari ini. Baik, kita baca dulu sedikit firman Tuhan ya. Dari yang ada di sini. Oke. Sekarang kukatakan kepadamu bagaimana keadaanmu, keadaannya. Sibukkan dirimu hanya dengan bertindak berdasarkan firman-Ku. Tuntutanku terhadap dirimu didasarkan pada kebutuhan manusia normal. Aku telah memberitahukan firman-Ku kepadamu. Selama engkau berfokus untuk melakukannya, engkau akan selaras dengan maksud Tuhan. Artikan ya, saudara, dari semua tentu kan untuk untuk saudara mengingat kembali apa yang saya katakan gitu. Tentu saudara kan butuh kembali mendengarkan ulang kan. Apa yang kemarinnya? Nah, jadi ketika saudara mendengarkan satu bagian atau saudara baca firman Tuhan ini, ya kan? Tetapi apa yang sedang dimintakan Tuhan kepada kita itu banyak sekali kalau kita mau ini kan gitu. Kalau kita mau ikutin semua baca semua banyak sekali. Yang mana sih? Apa yang setiap hari diperhadapkan kepada kita. Makanya ada firman Tuhan yang setiap hari yang akan kita jalani. Dari situ saudara, satu demi satu selaras. Satu demi satu saudara. Kita mulai gini saudara. Kita mulai keluar dari hal yang lama gitu. Selangkah demi selangkah. Ketika misalnya tadi kan hal yang saya dari awal itu kan saya katakan sama saudara mengenai Tuhan menyertai tadi kan. Itu sudah biasa kita alami dulu. Kita ngerti tentang Tuhan yang menyertai kita, menyertai perjalanan kita gitu kan. Tetapi ketika saya terangkan tentang firman yang sedang kita jalani, itulah kehidupan kita. Jadi Tuhan itu senyata daripada firman yang kita taati. Disitulah kita akan mengalami Tuhan yang nyata itu. Di situ jugalah kita akan mengalami takut akan Tuhan yang nyata. Kalau misalnya sekedar, jadi ini ada tujuannya ya, gitu. Ketika saya mengatakan ini, ada tujuannya. Saudara harus memperhatikannya gitu. Apa ya tujuan daripada perkataan itu? Kenapa kayak dibolak-balik gitu? Ada tujuannya. Dan saudara harus memahami tujuannya itu, saudara. Harus memahami.
Disitulah nanti saudara, kepasifan kita itu akan diruntuhkan gitu. Karena selama ini saudara, memang strategi iblis itu membuat kita itu berfokus kepada hal selain daripada firman Tuhan, selain daripada Tuhan itu sendiri. Dia akan coba dengan berbagai macam cara saudara, melalui media sosial lah, melalui inilah gitu. Dia akan alihkan perhatian kita melalui pekerjaan kita gitu, melalui kesibukan kita gitu. Dia akan alihkan sampai kita itu tidak bisa memperhatikan firman. Padahal saudara, firman itu sangat penting sekali gitu. Apa yang saudara dengar gitu? Jadi masing-masing kita ini diajar langsung oleh Tuhan gitu. Berarti firman yang sedang saya hidupi dengan firman yang saudara hidupi itu berbeda gitu loh. Berbeda bagian gitu loh. Karena masing-masing kita berbeda gitu. Jenis kita ini berbeda saudara. Saya gak bisa paksakan. Sampai kapanpun gak bisa paksakan. Makanya benarlah Tuhan yang mengajar kita. Bukan manusia gitu loh. Masalah pribadi saudara. Masalah pribadi saudara dengan Tuhan. Tuhan gak akan bocorkan kepada saya gitu. Itu antara saudara dengan Tuhan. Tapi kalau di zaman dulu saudara, kan orang kasih tahu ke nabi-nabinya. Ini begini dia gitu. Tapi untuk bertindak itu urusan Tuhan. Yang sudah lihat itu ketika antara Nathan dengan Daud itu saudara. Beberapa kali saudara. Yang paling terakhir itu adalah masalah dengan Betseba itu saudara. Pada waktu itu saudara, Nathan itu bisa saja dia membenarkan Daud. Bisa kok, karena pada waktu itu saudara, Daud itu apapun yang diminta, karena raja ceritanya saudara. Kalau mungkin bukan Daud itu, si Nathan tidak akan berani menegur gitu juga. Kalau misalnya kayak Saul itu, dia bebas aja gitu. Mau melakukan hal itu gitu, itu bebas aja. Lagian juga Tuhan gak peduli juga sama Saul itu gitu. Tetapi mengenai Daud, Tuhan peduli. Karena Daud ini akan dipersiapkan dia di masa depan. Makanya Tuhan menolong Daud. Tapi caranya untuk menolong Daud itu butuh hikmat. Kalau tidak, Daud bisa mati tanpa diselamatkan. Gugurlah rencana Tuhan. Karena iblis sudah merusak dia juga. Karena kan pada waktu itu saudara, Daud itu saudara, pada waktu itu sampai dia punya istri, istrinya itu menyebalkan sama dia. Dia gak cinta sama Mikal. Kenapa? Karena Mikal itu, karena itu kayak terpaksa dia menikahi Mikal itu saudara. Sementara Mikal itu sombong. Walaupun dia itu sudah, walaupun bapaknya sudah mati, kesombongan dia itu masih tinggi sekali saudara. Jadi dia masih menganggap rendah Daud itu saudara. Sekalipun Daud pada waktu itu sudah jadi raja. Jadi, tapi Daud tidak berani ngelawannya saudara. Karena dia juga gentar di dalam hatinya, segan terhadap bapaknya. Itu yang Tuhan lihat. Jadi hukum itu memang pasti, kalau seseorang kan hukum Taurat itu kan, kalau seorang mengambil istri orang lain. Sekalipun dua kondisi ini, jadi kondisinya Betseba juga demikian.
Saudara lihat dari kacamatanya Tuhan, bagaimana ingin menyelamatkan itu. Makanya di kemudian hari, Salomo itu diberikan kesempatan. Karena gejolak yang terbendung gitu loh saudara. Bukan hanya dalam diri Salomo. Saya lihat perjalanan ini. Bagaimana caranya Tuhan mengatasi setiap orang berbeda. Disinilah kita lihat saudara. Bagaimana, nanti saudara akan mengalami bagaimana apa yang sedang dihadapi oleh Tuhan. Waktu kita tahu bagaimana Tuhan menghadapi kita, disitulah akan kita belajar bagaimana kita menghadapi orang. Disinilah kita akan mengalami kedewasaan. Ya. Kedewasaan bukan karena umur, saudara. Bukan. Kedewasaan adalah karena pengalaman perjalanan hidup. Iya. Bukan karena berapa banyak umur saudara. Dulu kita saudara umur kita baru berapa sudah ini saudara. Sudah terbiasa kita mandiri kan. Saya masih sekolah SMA sudah biasa saya jualan kemana apa gitu sudah biasa. Jaga sendirian saya belanja juga sudah biasa dulu. Karena sekarang dulu masih SMP ya, SMA kelas 1 saya sudah biasa jualan di warung abang saya gitu. Iya, saya tahu semua harga saudara. Bisa saya hafal semua loh. Saya nanti yang belanja ke pasar beli ini. Saya nanti yang masukkan stoples, permen-permen lah apa gitu. Saya sudah biasa misalnya bikin kopi. Karena itu sekalian warung kopi juga gitu. Bikin teh, bikin ini gitu. Udah biasa. Sudah menjalani kehidupan. Yang seperti itu gitu. Anak-anak kita sekarang. Untuk misalnya sudah terbiasa sudah jalan ini, aduh nggak tahu, nggak berani. Kedewasaan kita adalah pengalaman kita. Wah kalau mau diceritakan berapa banyak pengalaman saya selama ini saudara berjalan bersama dengan Tuhan ini saudara, wah rasanya banyak sekali saudara. Tapi apakah itu berhenti sampai situ? Tidak. Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kita akan mengelilingi alam semesta. Itu gak terpikirkan kan? Gimana caranya? Apakah kita keliling dunia? Tidak. Apakah Tuhan harus keliling dunia dia ini? Enggak. Melalui apa yang kita alami semua, Tuhan sudah mengelilingi alam semesta ini. Iya. Kita bisa menikmati semua. Apa yang Tuhan hadapi, kita akan hadapi. Iya. Kita akan mengerti nanti saudara. Dari perjalanan yang panjang. Maka kita tidak akan pernah mati. Itu artinya tidak pernah mati saudara. Mati itu bukan sekedar berapa banyak umur kita. Bukan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mati. Apa artinya tidak pernah mati? Kita terus akan berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kapan? Makanya ketika Tuhan bilang, ketika yang di samping kanan Tuhan Yesus itu, ingatlah Tuhan, kalau engkau sampai pada kerajaan, pada hari ini juga, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firman itulah yang akan dialami oleh orang yang disalibkan itu. Apakah dengan seperti itu
nanti di Firdaus, sesudah Yesus bersama dengan dia di Firdaus, apakah dia terus misalnya Yesus terus bersama dengan dia gitu? Tidak. Firman itulah yang dialami dia. Ketika dia pegang firman itu, perkataan itu, disitulah dia akan melihat Tuhan yang sesungguhnya. Cukup pegang firman itu. Disitulah dia melihat keindahan Tuhan, saudara. Sekalipun dia tidak melihat wujud Tuhan di sana lagi, tapi perkataan yang dipegangnya itu, itulah yang membuat dia berjalan mengikuti Tuhan. Seperti yang kita alami sekarang. Kemanapun kita pergi, bukankah kita melihat Tuhan ada? Bukankah Mayabes melihat Tuhan ada di Lampung? Bukankah Mayabes bisa melihat bagaimana ada orang tua yang akan menjagai anaknya di sana, yang akan membimbing anaknya di sana? Bukankah Yabes akan melihat Tuhan ada di sana? Bukankah anak-anak kita yang di Semarang, yang nanti di Malang, bukankah mereka melihat Tuhan di sana? Iya kan? Itulah hebatnya Tuhan yang sedang membimbing kita semua. Baik, Tuhan, kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat persekutuan ini. Terus Engkau mengajari dan membimbing kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati semua.